Halo semuanya, teman-teman. Ini adalah podcast spesial, teman-teman ya, bersama siapa lagi kalau bukan IWPI, teman-teman ya, Ikatan Wajib Pajak Ya, Indonesia. Bersama langsung dengan Ketua Umum IWPI, Bapak Rinto Setiawan. Halo ya. Pak Rinto, masih semangat nih Pak? Selalu semangat Mas Awan untuk membela wajib pajak di seluruh Indonesia. Luar biasa ya, Pak Rinto sekarang udah terkenal teman-teman ya. Beliau adalah seorang bintang di KPK sekarang ya. Tetapi bintang untuk melaporkan oknum-oknum pajak. Oke. Jadi hari ini IWPI mengundang atau kita berkesempatan ya untuk bersama dengan seseorang yang sangat-sangat ahli spesifik teman-teman ya. Kita kesempatan pada waktu bersama dengan Bapak Didi Setiadi. Beliau ini pimpinan dari PT Prasimax Inovasi Teknologi. Halo Pak Didi, apa kabar Pak? Ya, Halo, salam kenal semuanya. Senang bisa diperkenalkan dengan Pak Rinto. ya, Kita juga Oke. wajib pajak, Pak. iya, iya, iya. Yang apa? Yang patuh. Patuh, ya. Eh, Oke. Luar biasa. Makasih Pak Didi ya sudah hadir bersama kita. Jadi dunia tipu-tipu di dunia persilatan perpajakan ini terus berkembang teman-teman ya. Makin banyak ya. teman-teman yang mau terlibat untuk mengadvokasi kita semua dan ikut untuk membongkar semua-semua demi kebaikan negara kita. Jadi lagi-lagi kita ngomongin core text dan core stress ini ya, yang bikin kita semua stres dengan uang 1.300 miliar terpakai untuk membangun aplikasi yang tidak canggih-canggih amat gitu ya. Dan ternyata Pak Didi katanya punya informasi nih Pak mengenai salah satu vendor utama dari Cortex nih. Kalau nggak salah mengenai LG CNS yang diduga pernah bermasalah mengenai paten teknologi di perpajakan. Nah, Pak Didi lebih tahu detailnya nih Pak. Boleh Pak di-share bagaimana ceritanya? Kalau Bapak ada share screen juga boleh di-share Pak buat kita semua nih Pak. Ya, Oke, terima ya, kasih Pak Awan dan Pak Rinto atas ya. waktunya. Sebenarnya saya di IWPI juga baru register nih, Pak. Itu, Baru ya, seminggu. ya. Ya, karena Cortex ini juga. Karena Oh, oke, eh, oke. walaupun barusan Ibu Menteri bilang nggak usah khawatir nanti di Ya, apa kalau masalah denda atau apa ya. itu nanti bisa apa bisa dikesampingkan. Tapi eh, kita masih terbawa dengan kepatuhan ya, Ya, betul. rutinitas. Jadi Benar. nggak bisa juga dengan tiba-tiba udah biarin aja nggak apa-apa nggak bisa gitu juga kan. Iya, iya, betul, betul. Nah, jadi kebetulan di WhatsApp grup IWPI itu eh, apa namanya mengupas siapa-siapa aja yang mengerjakan proyek ini. Nah, saya Ya, kaget, oke. ternyata ada Nah, LGCNS. Dari CNS. Jadi dejavu gitu. Oh, dia. Bapak sudah kenal sebelumnya ya? Iya, jadi saya langsung aja deh cerita Ya, apa namanya. Ini boleh share screen ininya ya, kronologisnya ya untuk Boleh Pak, silakan. apa. Jadi eh, ini bermula dari siapa kami dulu ya. Ya, ya, izin ya Pak Rinto dan Pak Wan. ya. Hmm. Jadi kami itu mulai apa namanya berbisnis di bidang kekuatan kami itu di hardware sebenarnya. Ya kan, Oke. software itu didukung lah oleh Ya. mitra-mitra gitu kan. Mm, Nah, jadi kami itu berdiri itu kecelakaan tahun 2010. Waktu mm, itu penerapan pajak daerah yang pertama di Indonesia mm. mengimplementasikan Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang Oh, pajak ya, daerah. daerah. Nah, itu 2009, 2010 langsung diterapkan oleh pionirnya Pemprov DKI. Nah, Hmm. yang menang waktu itu adalah PT Finet, anak perusahaannya Telkom, bersama konsorsium membernya ada Alita, ada saya lupa lagi tuh yang di Bandung perusahaan hardware-nya sama Infomedia. Nah, namun dalam perjalanannya itu setelah 3 bulan project itu nggak ada prestasi. Jadi Hmm. hardware-nya problem terus, malah ngerusak wajib pajak punya mesin kasir dan segala macam. Lalu kami Oh. dikontak, Pak. Waktu itu belum berdiri PT Prasimax. Kami berupa sebuah training center di Margonda, Hmm. Pak. Itu untuk Ya. anak-anak elektro yang suka Hmm. apa namanya hobi atau Ya. bikin skripsi itu di tempat kami biasanya. Mikro Kami mikrokontrol itu Pak ya?
Ya, semacam microcontrol juga, ya. betul, juga ada anak-anak mahasiswa yang mau ikut kontes robot tuh biasanya konsultannya Oh, kami gitu kan. oh, Nah, jadi kami diundang lah oleh Fitnet. Bisa tolong kami nggak? Ini kami udah dapat surat cinta nih dari Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta karena prestasinya belum ada gitu kan. hmm. Sama lah kayak Cortex gini, ada masalah gitu kan. Ada masalah. Iya, masalahnya di mana? Ini masalahnya kayak di hardware, karena hardware-nya nggak bisa capture-capture data di mesin kasir nih gitu. Eh, Kemudian saya minta apa dijelaskan. Waktu itu kan saya kan sebagai pimpinan tim leader lah dari teman-teman yang lain, saya datang ke Telkom, lihat masalah di lapangan, saya pahami, lalu saya ke kantor, saya brief, gimana mau ambil nggak nih project gitu. Ambil aja, Mas gitu, kata teman-teman yang lain. Tapi kalau diambil ini proyeknya gede loh, satu provinsi loh gitu. Iya, iya. Yakin apa bisa gitu. Lah, robot aja kita bantuin bikin tugas robot gitu kan. Betul. Heeh. Apalagi ini juga simple gitu. Bener ya, ini pertaruhan. Kalau nggak saya yang malu nih. Lalu saya jawab kembali ke direkturnya Vinet, oke, kita coba, tapi harus ada pengembangan lah 2 atau 3 bulan. Oh nggak bisa, kita udah terlambat. 2 bulan aja gitu kan. Ah, 2 bulan, ya udah kita ambil, lalu saya hitung semuanya dan masuk di itu di perhitungan kami masukin di proposal. Hmm. Kala itu kita banyak risiko-risiko yang kita perhitungkan dan alhamdulillah waktu itu diterima. Tapi 500 wajib pajak dulu dari target 1.500 waktu itu kalau tidak salah. Ya, Oh. karena PT Vinet nggak mau ambil resiko, jangan-jangan nanti rusak lagi nih sama Iya, Prasimat itu. iya. Tapi alhamdulillah setelah lewat proses logistik sedemikian rupa yang kami tidak punya akte perusahaan disuruh bikin PT, waktu itu bikin PT jaraknya ke TDP Siup itu jaraknya 3-4 bulan, Iya, itu iya. drama juga di logistik. Nih berani-beraninya jadi vendor Telkom tapi cuman modal akta, SK Menteri belum keluar. Saya sempat pulang itu Pak Rinto. Iya, iya, Ya, iya. tapi orang logistiknya dimarahin sama Tahun direktur. Ini kita udah tahun kepepet 2010, Pak nih. ya? Hah? Tahun 2010, Pak ya? 2010. Benar. Nah, 2010 sih akte aja masih bisa sebenarnya, Pak. Nggak perlu ini kalau hanya betul. subkon, Pak ya. Betul, Pak. Betul. Orang rekening aja belum ada, Pak. Oh, iya. Jadi saya datang ke direkturnya, Pak, ini udah ada akte gitu kan. Nah, orang logistik dimarahin, ini jangan nih kita percepat lah ini dia udah bisa nih komit. Akhirnya kita apa? Kita tanda tangani dokumen-dokumen semuanya kita laksanakan ya. Dan kala itu kita juga perusahaan kecil nggak ada duit, kita minta DP 50% dan alhamdulillah dikabulkan dengan pakai apa bond gitu ya. Ya, ya. Performance bond atau apa itu pun Ya. kita muter-muter di apa sih namanya tuh yang kerap dipakai sama Telkom tuh ditolak karena baru baru punya akte, nggak punya rekening, nggak punya transaksi, pindah kemana-mana akhirnya dapet tuh apa salah satu apa namanya penjamin asuransi project gitu ya, kecil Oke. sih dan jalan gitu kan. Dan waktu itu PT Vinet nggak ada itu termin 50%, yang ada 20%, tapi karena kepepet ya udah. Nah, akhirnya kami jalan dan kami liatin prototipe ini jalan, Pak. Jalan smooth. Oke. Dan akhirnya kita eh, sign off untuk produksi massal. Nah, di produksi massal itulah kita sudah membuktikan. Ini berarti ini Pak Didi ya. Mohon maaf saya potong sebentar, itu apa? Ini itu semacam tapping box itu, Pak ya? Ya, Barangnya, ya, Pak ya? betul. Oh, tapping box Istilah ya. istilahnya orang-orang menyebutnya tapping box. Tapi Oke. sejak ada sangkut paut juga setelah LG ini kita ada sengketa juga, ya mirip LG juga gitu, LG CNS. Nama itu tidak kita pakai, Pak. Kita sebutnya sekarang Oh. AV, Pak. Alat fiskal elektronik. Oh, Nah, tapi alfiskal ya. waktu yang dengan VNet itu malah dinamakan black box, Pak, karena warna Oh, kotaknya hitam. oh, black box. Iya, iya, iya. Iya, 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 iya. black box. Dan alhamdulillah akhirnya setelah 500 ini proven, kita dapat project penambahan sampai 1.000, Pak. Nah, udah aman ya. Kita berteman sampai sekarang, kita masih berteman tuh sama VNet. Sekarang kita lagi ada project untuk pembayaran kris tapi lewat embedded IoT. Nah, ini Mhm. masih kita rahasiakan dulu, Pak. Nanti Iya, ada iya. sesi tersendiri. Iya, iya, iya. Nah, Eh, itu project
Kalau tidak salah, kontraknya antara Vinet dengan Pemprov itu 4 tahun, multi years, dari Gitu ya. 2010 sampai 2013. Oke, singkat cerita, sampai 2013 kita berjalan, aman dan tentram, Hmm. dan Vinetnya juga eh, terselamatkan mukanya Hmm. oleh kami. Tiba-tiba di 2013 itu di suatu hari dashboard kami alarm semua, Pak. Alarm Hmm. nggak semuanya sih bertahap gitu ya. Dan kami kirim tim ke lapangan nih, kenapa kok hampir serentak gitu. Ada yang langsung 3 hari ini. Ternyata di swap, Pak. Di swap oleh black box-nya milik LG CNS. Di swap itu Hmm. apa, Pak? Di swap tuh diganti. Hmm. Ganti. Oh, Hardware-nya atau hardware-nya yang software-nya? diganti. Iya, hardware-nya diganti, Pak. Nah, Oh, berarti tetap punyanya Pak Didi. punya kita di samping, udah disingkirin di sebelahnya. Terus kita Oh. kita foto itu semua Hmm. dan eh, kita dilaporkan oleh Vinet bahwa waktu itu 2013 ya, itu kepemimpinannya Pak Jokowi. Hmm. Nah, Pak Jokowi dan Pak Ahok ya. Nah, di situ kan sebenarnya operasional banyak Pak Ahok. Pak Ahok itu bilang, nggak ada lagi sistem pajak online DKI yang mengambil dari APBD. Harus kalau bisa gratis gitu kan. Nah, jadi Hmm. ceritanya adalah di situ di project itu yang saya kaget adalah bukan Vinet lagi tapi BRI, Pak. Oh, oke. Jadi jadi BRI yang berkontrak dengan Pemprov DKI dalam hal ini Dinas Penataran Pajaknya. Pelaksananya teknologinya LG CNS. Loh, itu kan tadi gini Pak, ada 1.500 yang sudah terpasang. Ya, Terus tiba-tiba di itu yang 1.500 sudah terpasang ada barangnya ini Pak ya, black box miliknya LG. LG CNS. Ya, Nah, itu apa Pak? Itu karena punyanya Prasimak ini apa Pak ya? Semacam apa Pak? Kontrak kontraknya gimana itu habis. Pak? Kontraknya Oh, habis, kontraknya Pak. habis. Oh, Iya, kontraknya kan sudah habis ya. diberitahukan oleh Nah, oleh Vinet karena memang di berita-berita Ahok nggak mau lagi kalau keluar duit untuk bayar Vinet untuk perpanjangan. Ternyata oh, oke oke. BRI mau kasih gratis, Pak. Oke 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 oke. Nah, Nah, BRI mau kasih gratis ini panjang lah ceritanya, Pak. Waktu ya itu ya kan direktur utamanya Pak Sofian Basir. Pernah masalah juga ya, Pak ya, dulu dengan ya ya KPK ya. gitu ya. Jadi waktu itu ada 4 bank besar diundang oleh Ahok yang berani grasi gratis itu adalah BRI. BRI. Kalau boleh tahu Pak, satu tapping box itu gimana Pak bayarnya Pak? Per tahun atau per tahun per lokasi atau gimana itu Pak? Pembayaran Model kontraknya bisnisnya, pempek. Ya, model model bisnisnya. bisnisnya. Nah, model Nah, bisnisnya itu ada dua sih Pak. Ada yang apa capex atau dia beli gitu ya, pemerintah beli. Ada yang oke. sistemnya sewa Pak. Nah, belakangan ini kita di drive oleh KPK itu adalah sewa Pak. Jadi yang membiayai itu adalah bank daerah. Oh, gitu Pak. Ya Itu. ya ya ya. Itu di sekitar tahun 2017 Pak. Saya dipanggil Pak. Gara-gara kasus ini juga. Ya ya. Sampai harga berapa itu Pak per kalau sewa Pak? Kalau sewa itu, kalau dari kaminya kan 500 ya Pak, cuman kami tidak pernah di depan, selalu dengan partner Pak. Jadi partner 500 juta itu Pak ya? 500 ya juta per enggak 500.000 per device. oh, murah betul Pak ya? 500.000 per device. Ya kalau restorannya rame, nutup sih Pak. Kan kalau pajak restoran tuh 10%, misalnya revenue dia sebulan 5 juta kan Ya lima ya ratus ya. ribu ketutup sih. Tapi Ya kalau ya ya. restorannya 1 miliar, wah itu jauh ketutup Pak. Ya jauh betul ya. Ya Kayak ya gitu ya sih. ya. Ya. Nah, jadi kala itu kita kaget, Pak. Wah, ini kita kaget ini sama, Pak, sama persis, Pak. Ya kan, setelah Hmm, kami telusuri memang apa namanya LG CNS ini jago lah untuk deal-deal di proyek-proyek pemerintah gitu kan. ya. Dan kami kirimkan, Pak, surat apa Siap peringatan siap. atau somasi dan itu dijawab langsung oleh direktur yang orang Korea. LG. Ya. Nah, tapi ya cuman dijawab. Kemudian kami dipanggil, ketemu di kantor. Waktu itu dialognya kurang lebih seperti ini. Eh, ini saya ini dulu ya slide-nya ya. Ini Ya, kan ya. slide-nya. Nah Oke, ini Pak. Bapak dipanggil ke kantornya gubernur. LG, LG Oke, LG LG. Gen S. LG Gen S Pak menjawab ya? menjawab LG Gen S somasi. yang Jakarta Pak ya?
Jakarta. Ah, Oke. Waktu itu kantornya masih di itu tuh di Tendean, di Mongin Sidi, ya kan? Yang Masih di Bapak Mongin Sidi. permasalahkan adalah kenapa tapping box saya diganti punya kamu gitu. Iya, enggak, saya bilang ini ada patennya loh, saya bilang gitu, gitu Pak. Ini kan ada yang paten. dipermasalahkan ini Mas Awan, yang dipermasalahkan itu kan barangnya ini kontraknya memang udah habis. Tiba-tiba ada produknya LG CNS, Ya, tapi sistem oke. kerjanya mirip gitu. Maksudnya seperti itu Pak Didi ya. Ya, Sistem kerjanya betul. mirip dengan alatnya Pak Didi gitu Mas Awan. Ya, ya, Permasalahannya di situ Mas. ya. Ini Oh. surat Eh, somasi kami ini saya bisa eh, liatin di sini. Nah, ini somasi kita yang pertama, Pak. Jadi memang sudah betul kita sudah selesai proyeknya dan memang betul dia masuk sebagai proyek baru, tapi kok barang yang dia sediakan sama dengan barang yang saya sediakan gitu ya. Itu aja masalahnya. ya, Ya, itu aja. itu aja Jadi masalahnya dia dapat project karena dia lebih prestasi, lebih bagus. Ya, itu rezeki dia. Tapi caranya kan kita nggak terima gitu. seharusnya kalau dia mau masuk ya silakan saja, tapi pakai software dan hardware yang beda dong, yang punya lu sendiri dong gitu kira-kira Betul, maunya betul. Bapak ya. Nah, ini Teknologinya jawaban. yang miliknya LG sendiri maksudnya itu Mas Awan. Ini kan Ya, teknologinya menurut Pak Didi itu menjiplak tuh Mas, menjiplak patennya Pak Didi gitu Mas. ya, Oke. betul. Nah, sekarang ini Jadi, Pak, boleh ini Pak, ya, paten itu gimana Pak? Apa Pak? Sistem kerjanya alat atau gimana Pak? Kalau s- paten itu s- Pak, yang didaftarkan apanya Pak Didi? prosesnya, Pak. Oh, Sistem dan proses bisnis. prosesnya. Mm-mm. Oke. Jadi ada dua kita submit, yang paten besar atau paten biasa dan paten sederhana. Yang Hmm. sudah di granted itu adalah paten biasanya secara Oh, entire sistemnya. Sedangkan yang paten sederhana tentang hardware-nya waktu itu pemeriksaannya belum selesai gitu, Pak. Nah, itu ada ceritanya lagi, nanti saya ya, ceritakan. ya, Jadi ya. ini surat yang menjawab dari somasi kita yang pertama dan eh, apa namanya kelanjutannya adalah kami dipanggil waktu itu langsung dengan orang Koreanya dua orang sama orang lokalnya itu sekitar tiga orang. Dialognya kurang lebih begini. eh Apa yang melanggar kata dia gitu. Ya baca aja di ini di di Surat pangkalan somasinya. pangkalan Eh, data kekayaan intelektual Dirjen KI gitu saya bilang gitu eh. kan. Iya kami udah baca. Menurut kami ini beda kata dia. Terus saya kan didampingin teman saya yang lawyer tapi belum saya kuasakan tapi saya didamping aja. Dia jawab gini, sama atau tidak sama bukan Anda yang menentukan tapi pengadilan. Dia langsung stres. Oh iya iya Oke. maaf maaf gini 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 gitu. Terus orang yang lokalnya bilang gini, Pak, ini udah di granted belum? Belum, saya bilang. Waktu itu paten kita masih pemeriksaan, Pak. Nah, dia bilang gini, nanti deh kalau udah di granted atau enggak, baru kalian bisa punya punya legal standing menuntut kami. Waduh, saya tanya kan sama teman, emang gini ya, iyalah kita tunggu aja deh. Nah, udah kita mundur. Itu 2013. 2015 itu di granted, Pak. Balik lagi kita. Dan waktu itu mereka masih beroperasi. Jadi 2013 kalau di kontraknya ditambah lagi 4 tahun, itu masuk kan di di periode 2000 berapa itu? 2016 atau 2015, saya lupa ininya grantednya. Nah, di situ kita somasi sampai 2 3 kali, Pak. Sampai tahun 2016. Somasinya minta apa itu, Pak Didi? Salah satunya dia juga mengajukan paten. Oh, enggak minta kompensasi kerugian atau apa, Pak? Material Kan misalnya. biasanya kalau kayak gitu kalau di dalam diskusi kan Hmm. ada dialog kan. Ini kan dia tidak tidak mau tidak mau terima kan, ya coba aja Iya. nuntut orang kamu belum di granted. Nah ini sudah di granted, apa namanya kita. Kalau yang pertama itu kan masih dijawab, masih diminta datang. Ini enggak Pak, mungkin udah ganti ya direkturnya. Oh, Dibilang ini perusahaan kecil, diamin aja deh. Nah tonggaknya atau milestone-nya dia akhirnya merespon yaitu ketika kita melaporkan ini sebagai laporan pidana. Karena kalau di Undang-Undang oh, Paten itu ada dua pendekatannya kan, hmm, pidana atau perdata. hmm, 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 hmm. Nah, kita lewat Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa di Ditjen KI, Pak. Jadi pro Oh, justisia di situ. oke, Tentunya oke. dia dipanggil, Pak. Hmm, hmm, Panggil di situ baru mereka ber, hmm. bereaksi, respon, Hmm. dan disitulah mereka mempersiapkan gugatan. Dan akhirnya kami digugat di 2020.
Oh, jadi dilaporkan pidana, mereka Dia gugat perdata. Mereka gugat perdata, Oh, isi gugatannya adalah paten kami ini juga meniru. Ada 2 paten di Amerika dan 1 paten di Taiwan. oh, Mm-mm. Tapi paten iya punya iya. dia atau bukan? Bukan, dia dia kan gugat paten kita. Kalau di objek perkaranya dia gugat paten kita. Paten dia berproses terus. Ya, maksudnya paten Bapak itu melanggar patennya dia di Amerika atau patennya orang lain di Amerika? Patennya orang lain, bukan patennya dia. Loh, kok bisa? Nah, itu dia. Makanya di pengadilan tuh gini. eh, Azas paten itu kan azas teritorial, Pak. Walaupun Oke, walaupun kebaruannya itu universal. oke, Oke? oke. Jadi, contoh misalnya Bapak punya paten, ternyata ada juga yang sebelumnya menginvensi di Negara luar lain. negeri, negara lain. Ya. Hmm. Tapi di negara itu tidak mendaftar sebagai paten prioritas di sini, dia tidak punya legal standing. Oke, oke, oke. Nah, itu satu. Yang kita bantah adalah memang tekniknya sama di salah satu proses kita, tapi purpose-nya beda. Di sini purpose-nya untuk monitoring pajak, di sana purpose-nya lain. Oh, Gitu. Jadi paten itu memang banyak juga ininya. Ya kita dibantu sama lawyer yang waktu itu biasa-biasa aja, dan dia pakai lawyer yang luar biasa, Pak. Nah, mereka didukung oleh Key Advokat, dan itu Bapak bisa cek, itu bukan advokat sembarangan itu. Ya kan? Kita bilang, wah ini kita udah pasti oh, kalah jadi ini. LG CNS ini mendaftarkan alatnya di negaranya Pak ya, di Korea. Udah, Nah, udah, sudah. dan itu purpose-nya beda, didaftarkan paten prioritas ke Indonesia gitu Pak ya. Bukan. Dia daftarkan di Korea, lalu ke sini prioritas sama untuk pajak. Yang digugat, Oh, yang digugat itu adalah paten di luar. Karena gini, waktu dia masuk ke Indonesia kan legal standingnya belum ada. Mereka lagi proses, iya, belum iya, di iya. granted, Iya, 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 belum di iya. granted. Nah, disinilah kita masuk, kita jagain jangan sampai di granted, Pak. Iya, iya, Nah, iya, di iya. sini banyaklah drama-drama, Pak. Pemeriksa Iya, patennya dia ya iya. kontak saya dan macam-macam, dan saya Pokoknya adukan. begitu apa mereka rilis di ini Pak ya, di DKI Bapak langsung sanggah gitu Pak ya. Belum rilis, Pak. Oh, belum rilis Belum Pak. rilis, tapi kita udah gap dulu. Pemeriksa Oh, patennya nyamperin kan, ngonteknya waktu itu pakai WA, terus minta sesuatu. Saya bilang, nah ini salah, ini gampang nih, gitu kan, mengadukannya. Tapi saya nggak ngadukan ke atasan dan inspekturnya, Pak, ke ombudsman saya langsung. Ombudsman responnya cepat waktu itu. waktu itu Dan Pak. ya, eh, apa namanya? Saya rasa memang aturan, banyak hukum yang kita teman-teman yang bermasalah itu tidak tahu jalur, Pak. Sebenarnya banyak loh yang bisa kita bereskan, terkait dengan masalah-masalah, termasuk masalah pajak. Ya, seperti kemarin itu ada masalah apa eh, apa contohnya tuh, saya lupa lagi, itu kan sebenarnya bisa diadukan ke hukum administrasi itu, yang Menteri Pendidikan apa Oh eh, ya, Satrio. ya sebenarnya nggak usah ribut-ribut, laporin aja ke PT Tun, Pengadilan Tun gitu kan, itu kan administrasinya bener nggak gitu. Nah, tapi kita kan terlalu reaktif, demo apa gitu-gitu. Kalau kita enggak, kita coba ombudsman, alhamdulillah ombudsman itu merespon dan menjadi menjadi kalam kabut di situ gitu loh, Pak. Ya, maksudnya kan kalau sekarang kan prinsipnya itu Pak Didi, no viral no justice Pak. Oh iya, saya belum nyoba kalau viral-viral, Pak. Ada 2, kalau nggak no viral no justice, itu satu lagi apa namanya itu? Apa tuh Pak Awan? Satu lagi no viral no justice, dan satu lagi Kalau bisa eh, dipersulit, kenapa dipermudah? nah, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Nah, itu 2 itu aja, itu birokrasi kita gitu kan. Nah, itu sama patennya sebenarnya mudah, itu tolong di stop aja, tapi dipersulit pakai duit. Nah, saya nggak mau diaduin, dan kayaknya stres juga ya. Ya, tapi itu takdir takdir Tuhan, dia itu meninggal, itunya pemeriksanya si ini LG itu, Oh. dan diganti sama temennya, dan temennya juga memeriksa paten kita yang tadi, yang saya bilang tadi, yang sederhana, Pak. Hmm. Ditolak, Pak. Gila.
soliditas korupsnya itu luar biasa di DJKI itu. Waduh, Hmm. luar biasa. Hmm. Nggak tahu kenapa waktu kita sidang itu kayaknya ada beberapa wartawan ya Pak. Dan di Hmm. situ tuh berdempet dengan kasus apa sih Kospin apa itu Pak yang sampai berapa triliun itu penipuan yang Kospin apa di situ kan berseliweran tuh wartawan. Mungkin ada yang Oh. nanya-nanya. Kasus saya diangkat salah satunya oleh Tempo. Di Tempo Oh. rame. Eh, Di Tempo rame saya nggak tahu Deputi Pencegahan KPK Pak eh. Lana Nainggolan telepon. Di ini ada apa nih gini gini gini. Wah, tanya aja Pak sama sama Temponya. Emang bener tuh lo dimintain gini 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 gini. Tanya Pak sama Temponya Pak saya bilang gitu kan. Dan akhirnya datang waktu itu KPK masih belum direvisi undang-undangnya Pak. Saya Belum salut. belum menjadi ASN, Pak ya? Belum menjadi Iya, ASN. Nah, saya itu tadi salut. kan bukti, Pak. Buktinya di Tempo kan bukti bahwa no viral no justice. Ya, Mas Awan. Ya, tapi saya salut langsung dikumpulin itu semua apa DJKI dari dirjen sampai ke bawah-bawah bahwa nggak ada lagi tuh konsultasi di luar tupoksi dan segala macam lah gitu kan. Nah ini masalah LG CNS ini mencuat gara-gara ini gitu loh. Oke. Nah juga eh, apa namanya di dalam prosesnya itu di apa kan ada berlaku asas ultimum remedium tuh Pak. Saya Ya. juga bingung kok apa namanya PPNS-nya bilang di stop dulu sampai perdatanya selesai. Oh ini azas ultimum remedium. Saya pelajari kan, saya tanya sama lawyer. Ya. Oh iya emang begitu sih. Kalau ada hukum administrasinya, administrasinya dulu, perdatanya dulu gitu. Oh ya Ya. udah ikutin aja lah gitu kan. Heeh. Nah tapi sambil jalan apa namanya LG dengan kami itu setelah 4 kali sidang ya, itu bisa Bapak cek di SIPP Pak, ada ya SIPP Pengadilan Jakarta Pusat. Lawyer dengan lawyer bicara, yuk kita damai aja deh. Gitu. Nah, Hmm. disitulah yang Bapak bilang diganti berapa segalanya ada, Pak. Tapi Heeh. fight, fight banget, Pak. Artinya gini, saya belum memutuskan, ternyata udah putus. Lawyer kita bilang, udahlah, nanti kalau terus juga, nanti lo kalah. Itu advokatnya bukan advokat sembarangan gitu. Loh, saya kan punya bukti-bukti kenapa mereka ngajak apa namanya damai kan artinya mereka juga udah teridentifikasi kelemahan mereka kan gitu. Heeh. Udahlah Pak Didi, lawyer kami bilang gitu biasa lawyer kan Pak. Ya. Sudah ada Ya deal, Pak. iya dan sebenarnya saya nggak puasnya apa deal itu terjadi kesepakatan tanpa saya tanda tangan tuh. Jadi lawyer itu kan saya kasih kuasa khusus Ya. hanya untuk perkara bukan untuk Heeh. Negosiasi, Pak. settlement. Iya. Tapi Heeh. saya tanya itu, lawyer saya bilang, udahlah Pak, udahlah nggak usah. Kita tuh kalau bisa dihindari lah yang masalah-masalah dengan apa pengadilan gini 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 gini. Oh ya sudah, saya ikut aja gitu kan. Masalahnya saya juga baru Pak berperkara gitu kan. Ya, ya. Nah itu saya sebenarnya nuntut tuh ada 12 miliar Pak. Nah ternyata Hmm. settlementnya nggak sampai 1 miliar, nggak sampai, Hmm. nggak sampai. Dan itu kan Ber- harus dibagi-bagi lagi sama lawyer. Ya kan? Berarti dia Iya. mengaku bersalah, Pak ya? Eh, jadi gini, kesepakatannya ada 3 Pak. Yang pertama Heeh. saya diminta cabut laporan LP di DJKI, DJKI. di PPNS. Iya, DJKI Yang PPNS, Pak ya. kedua, dia cabut gugatan perdata. Hmm. Yang ketiga, kesepakatan. Berapa Ya, fulusnya nih, gitu. ya, ya, ya. Udah selesai, Pak. Jadi sebenarnya ini udah selesai. Tapi gini, yang mau saya highlight adalah terkait dengan apa namanya LG CNS ini memang eh, apa namanya perusahaan ini sangat eh, apa sih namanya sangat bagus untuk akses ke proyek-proyek pemerintah Oke. ya kan yaitu di apa namanya di Pemprov DKI dan itu jalan terus gitu kan jalan terus gitu. Nah, terus saya dengar juga dia masuk juga di apa IKN gitu kan tapi Hmm. Pak Rinto bilang nggak jadi ya Ya, jadi Pak batal ini. gitu kan. Heeh. Nah jadi sebenarnya di dalam LG CNS itu Korea cuma 2 atau 3 sih Pak yang apa yang Oh, mengoperasikan itu kebanyakan orang-orang lokal juga sih gitu. oh, orang Koreanya cuma 2 3 orang aja, Pak ya. Iya gitu Pak. Jadi
Jadi seperti itulah kurang lebih ceritanya. Nah, kalau intinya saya cuman mau ngambil ngambil poin di sini adalah sebenarnya LG ini juga di sektor pajak ini juga udah punya masalah gitu. Oke, oke, Masalah oke. etika ya, Hmm. melanggar apa namanya Paten. paten. Terus ya itu tadi ya kan, kok bisa apa sih namanya, dengan lewat pemeriksa paten tadi ada negosiasi dan segala macam. Termasuk juga saya menduga itu direktur penyidiknya itu juga waktu pas kita mau settlement, Hmm. dia itu bilang, saya nggak mau SP3 lah. Saya tahu kok Rasimak dapat berapa. Loh, apa hubungannya gitu. Dan inilah ketika Oke. apa KPK di Putih Pencegahannya lagi bekerja, saya juga setiap minggu itu diwawancarai Pak sama Satgasnya gitu loh. Oh, jadi ini Pak ya, sudah Bapak mau cabut ininya, gugatannya di PPNS DJKI, malah mereka nggak mau gitu Pak ya, Nggak intinya gitu mau. Pak. Iya, kan Karena tahu Bapak ada kesepakatan dengan LCCNS itu. iya, itu saya sampaikan. Saya sampaikan di KPK ini gimana. Nah, KPK waktu itu kuat, Pak. Bahkan dengan Pak Listio Prabowo waktu itu baru jadi Kapolri, langsung diganti itu. Diganti Hmm. dengan Melati 3. Dia kan bintang 1 yang diganti. Melati 3 langsung Pak Anom namanya, saya ingat banget. Udah, SP3 ini. Udah. Saya kan minta SP3 itu kan saya lapor gitu kan. Ya, 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 Supaya saya juga bisa sign untuk settlement gitu kan. ya, 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 ya. Nah, ini malah itu ya udah itu saya baca di berita malah ditaruh di Yanma itu. Biasa kan kalau bermasalah taruh di Yanma Yanma gitu kan. Ya, Ya, saya terima kasih banget lah dengan Pak Listio pada waktu itu. ya, ya. Jadi kita beres lah semuanya gitu. Apakah happy ending? Nggak, nggak terlalu Ya, happy karena ekspektasi kita kan tadi sekian eh, miliar Pak. ya, ya, Tapi ya, ya, tapi udah jangan diterusin nanti kalau lo kalah lebih parah lagi kan gitu ya ya, udah, ya, ya, ya kita juga apa namanya realistis waktu itu. Nah tapi ya, kesimpulan daripada peristiwa kami ini adalah memang eh, apa tabiat daripada LGCNS ini ya. sangat strong di government. Teman. Bayangin di DJKI dia kuat ya kan, dia bisa pengaruhi kan PPNS-nya, pemeriksa patennya gitu kan. Oke, oke, oke. Nah, di pajaknya juga gitu loh. Jadi kalau P- ini Pak PT Didi ya, Telkom aja bisa dikalahin gitu loh. Iya kan? oh Dia iya ya, bisa yang pilih Finet BRI gitu ya. ya kan. Nah, Jadi itu kalau sih. ini Pak Didi ya, berarti kalau IWPI yang sudah melapor ke KPK ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi di Kortek ini logik gitu Pak ya, karena melihat rekam jejaknya dari Iya, PT iya. LGJNS ini Pak ya, yang dekat Kalau dengan saya government Pak ya. Jadi betul Pak indikasi Rinto. indikasi suapnya kan juga sudah bisa KPK harusnya sudah bisa mulai Betul. masuk gitu Pak. Betul. Nah, saya setuju. Pertama, alasan saya satu, rekam jejak tadi. Yang kedua, eh, KPK sebenarnya pernah terlibat di permasalahan saya. Oke, 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 Berangkat oke. aja dari sana gitu. Iya, iya. Udah pernah ini Pak ya, tahu LGCNS juga ini Pak ya. Oh Iya, 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 saya iya, kasih iya. tahu aja itu Deputi Pencegahan Pak Pahlan Nenggolan itu yang Iya, ngelit di iya, situ. Kontak aja Pak Pahlan Nenggolan. iya, Masa Pak iya. Pahala lupa gitu kan? Iya, 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 Coba iya, iya, Bapak iya. balik lagi ke sana. Berarti maksud Ah, Bapak KPK pernah berurusan dengan LG CNS, Itu tadi yang saya liatin ah. majalah Tempo. Itu kan masalah LG CNS. tapi dia panggil nggak? Siapa? Si LG CNS pernah dipanggil ke gedung KPK nggak? Saya nggak tahu, tapi kan objeknya waktu itu DJKI-nya, ya kan? Berarti Karena KPK tahu bahwa LG CNS ini pernah bersinggungan dengan kasus yang dia perhatikan ya? iya, betul, pasti, pasti itu. Nah, jadi Ah, sebenarnya KPK bisa saja ditambahin terkait dengan kasus ini. Ada kok buktinya di Tempo. Kalau nggak siap, elektronik, saya simpan itu arsip cetakan majalah Temponya gitu siap, loh, siap. Pak. Di WA ke kita Pak ya nanti buat Iya, kami serahkan ke KPK Pak. iya. Harusnya ke Pak Pahala Nenggolan tuh. Pak Pahala Nenggolan tahu Maksudnya root sarannya cause-nya apa. sarannya Pak Didi, pimpinan KPK yang sekarang kalau bisa telepon Pak Palanenggolan nih untuk Iya, jejaknya LJJNS ini Pak ya. Ah, iya. Jadi bisa apa? Bisa bergerak dari sana untuk diperiksa ini prosesnya. Yang ketiga, bagaimana mungkin dikualifikasi udah tahu ada rekam jejak kayak begini, ah. tapi kok terpilih gitu?
Iya kan? Iya kan? Dia kok Jadi gini terpilih? Pak, ini sebagai informasi Pak Didi, tender untuk Kortek ini Pak, itu ada dua panitia tender Pak. Yang pertama adalah namanya agen pengadaan, itu untuk proyek di atas 100 miliar Pak Didi. Nah, agen pengadaan ini panitia tendernya justru diserahkan ke luar negeri Pak, yaitu PwC. Iya, 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 Itu Pak iya, Didi. iya. Lah, yang proyek di atas 100 miliar itu ada dua Pak, yaitu Korteknya sendiri yang 1,228 triliun Mm-mm. sama 110 miliar yaitu jasa konsultasi untuk pengawasan proyek Korteknya sendiri Pak Didi. Nah, Mm-mm. terus ada lagi panitia tender yang namanya tim pengadaan Pak Didi. Nah, itu baru ASN sama ini Pak apa bisa minta bantuan ahli perorangan tuh Pak Didi. Nah, itu proyeknya cuma untuk change management Pak Didi. Itu nilainya cuma Oh, 19,8 miliar kalau tidak salah Pak. Itu iya, PT iya, Watson iya. Indonesia yang memenangkan. Jadi kenapa tadi kok bisa terpilih? Karena panitia tendernya pun ini dari luar negeri, Pak Didi. Oh, iya, iya. Ada bantuan dari Korea nggak? Nah, bukan. Ini PwC ini, Pak Didi. PwC ini di tengah raya adalah ini, Pak, customer elitnya apa? PwC ini apa? Hmm. LG CNS ini adalah customer elitnya PwC, Pak. Oh, oke, oke, Jadi oke. memang sudah bekerja sama mereka berdua ini, Pak Didi. Mungkin klien untuk ininya, audit ininya kali ya, Betul, audit untuk audit keuangannya. keuangan dan audit Nah, ini manajemen benturan mungkin. kepentingan namanya kan? Ya, betul, Pak Didi. Hmm. Nah, jadi 3 poin tadi, Pak. Udah pernah bermasalah, terus Hmm. kenapa kok dia dipilih? Hmm. Nah, seperti itu sih. Jadi apa namanya? Itu yang saya agak 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 apa namanya? Agak ketawa. Ya, LG. Kalau boleh tahu Pak Didi, kerjaan yang dikerjakan LG CNS itu semut apa enggak Pak? Yang tadi BRI. Ini kan Tidak, walaupun Pak, enggak, oh enggak semut juga. enggak. Kalau jujur ditanya ke apa ke Dinas Pendapatan Daerah, eh, tidak Kan setelah sebaik enggak? kita, tidak Oke sebaik oke oke. kita. Karena gini, tapping box itu Pak, waktu kita zaman kita itu 2010 itu printer USB itu baru muncul. Jadi itu teknologi masih baru waktu itu. Oke. Nah, kebanyakan yang dia baru bisa tiru itu yang printer-printer yang RS232. Oh, S132 Nah, ya, paham padahal paham Pak. kita di 2013 itu baru menemukan lagi, menginventasikan lagi bagaimana cara ngetap printer USB. Oke oke ya ya. Itu dia belum bisa, Eh, eh, eh. LG belum bisa. Nah, karena banyak modus operandi restoran-restoran merubah printernya Printer. Oh, menjadi dari USB, mereka jadi banyak yang one prestasi, tapi tidak apa ya namanya, oke oke paham paham mungkin Pak. mungkin bisa di apa, bisa dimaklumi karena Hmm, eh, ya mereka kan bersekongkol ya, hmm, BRI, Pemda DKI dan LG CNS. hmm, Kalau dulu kita dengan Telkom itu konsorsiumnya memang bagi-bagi kerja. Kita urusin masalah kalau di hardware, VNet hmm, di apa di ketua hmm, konsorsium, ada hmm. lagi Alita Praya itu di back end dan platform, Oke kemudian untuk Infomedia untuk customer service gitu. oke oke. Nah, waktu pas eranya Pak Jokowi jadi gubernur dan kemudian Pak Ahok jadi gubernur itu ya gimana Bapak, nggak ada nggak ada nggak ada ininya Pak, nggak ada APBD-nya. Ya 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 ya. Terus BRI sih bilang, lu nggak usah protes, lu kan gratis gua kasih. Ya nggak? Oh, itu ya 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 Iya, ya. nggak usah protes dong gitu. Ya, you pay not, you get monkey kan gitu Pak. Iya 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 iya. Nah, ya Jadi ngapain enak 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 saja Pak ya si oh, BRI-nya mau Pak ya. mau dipermasalahkan? Apanya? Kerugian negara mana orang gua kasih gratis? Iya 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 iya. Tapi di situ BRI dapat itu Pak, dapat apa? Kan setiap wajib pajak harus buka rekening BRI Iya itu. BRI betul betul. Cash manajernya nyambung situ dan akhirnya Ya semuanya manual Pak. Ya manual, tujuannya dimonitor nggak ada lagi. ada lagi Kalau ya ya ya. manual mas saya lapor suka-suka saya aja Iya 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 iya. gitu. Nah udah lah, saya nggak ikut-ikutan lagi dan Iya akhirnya kami siap. berkembang di Kabupaten Badung, di apa di Jawa Timur, Surabaya. Hmm. Udah kita nggak mau ikut-ikutan Jakarta. Jakarta panas Iya iya iya. gitu Ya, Pak. siap Kita kan siap. biasa aja. Kita ini Hmm, siapa? hmm. Ya Ya kalau ya. nggak diajak Telkom juga kita nggak bisa juga kan gitu. Hmm. Itu sih Pak. Jadi itulah ceritanya apa namanya sampai ya kita
kita shock juga waktu dapat surat gugatan dari LG itu. Tapi setelah shocknya juga dengan wah pengacaranya nggak sembarangan tuh kayak NG Advokat Pak. Itu kan yang megang Microsoft, Nokia kan lagi gugat Vivo, Oppo tuh. Nah itu sama tuh pengacaranya sama Hmm, dengan yang sama LG gitu loh. Tapi ya pengacaranya mungkin ngerti hukum yang salah memang LG sih gitu kan. ya ya. Jadi udahlah damai aja. Kalau di Amerika kan gitu Pak. Kalau perang paten itu kan settlement aja Pak. Belum sampai Oke, pengadilan gitu. oke, Nah oke. masalahnya LG berkali-kali kita somasi dia nggak respon, baru kita bawa ke pidana, baru dia respon gitu ceritanya Hmm, Pak. ya Jadi ya ya. secara attitude juga nih LG ini ya dia Hmm, anggap kita kecil lah gitu loh Pak. ya Nah ya. ini mungkin dapat dapat apa sih karmanya di Cortex ini gitu loh, Praktek ini kalau ya menurut ya ya. saya gitu loh Pak. Hmm, Nah seperti itu sih yang saya bilang loh kok bisa ada qualified ya. Tapi kalau Bapak jelasin itu karena premium customernya PwC, ya ya. menurut saya itu berarti balik lagi itu ada hubungan dengan benturan kepentingan dong, Ya. ya kan? Terus jasa pengawasannya, Pak, jasa konsultan pengawasannya itu Deloitte, Pak. Itu juga temennya PwC juga, Pak, di Big Four, Pak. Iya iya itu bagus-bagus semua loh Pak sebenarnya Eh, menurut saya. Tapi kenapa ya, kok seperti itu ya, gitu loh. ya, ya, Tapi ada satu yang saya mungkin ini perspektif subjektivitas saya nih Pak. ya. Unsur korupsi itu kan sebenarnya harus ada unsur kerugian negara ya Pak ya. Betul, betul, Pak. Kita harus tahu nih kontraknya LG dengan Qualisoft dengan DJP itu seperti apa. Iya, Kalau ada iya, kasus begini kan dia harus bayar penalti, Pak. iya, iya, Nah, itu harus dikawal. Kalau penalti nggak iya, dibayar, itu kerugian negara. Kalau iya, menurut iya. saya sih, itu harus Mm-mm. dikejar. Kalau memang nggak ketemu apa dugaan korupsi atau apa kolusi kong kali kongnya, kejar dia harus bayar denda. Betul, ya. Pasti itu. Mm-mm. Ya, denda imaterial, Pak. Orang DJP dihujat habis-habisan satu negara, Iya, ya iya, kan iya, dia iya. harus bayar denda itu. Si siapa? Si LG CNS gitu. Kalau tidak bayar negara itu saya bisa materialisasikan sebagai kerugian negara. Iya, iya. Kalau saya gini, Pak, kalau yang bisa mengungkap itu harusnya kan KPK, Pak, meminta dokumen-dokumen, harus aparat, Pak. Iya, iya, Kalau kita kan nggak mungkin, Pak, kita nggak punya kewenangan, Pak. Makanya kan iya sih. kami dari WP lapor ke KPK. Tapi kan yang pertama, Pak, ini kan semacam, misalkan aplikasi ini, Pak, semacam kita bangun jalan raya, Pak. Lah, saat membangun jalan raya ini, kalau belum diserah terima, rakyat kan tidak bisa, nggak bisa tahu, Pak, ada potensi korupsinya apa enggak. Tapi saat diserah terima ke Pemda, jalan raya ini digunakan, ternyata langsung lubang-lubang, ada yang ambles. Lah, itulah potensi korupsi baru bisa masuk, Pak. Ya, harapan kami ke Iya, KPK itu seperti itu aja, iya, Pak iya, Didi. iya. Karena kan sudah jelas, Pak. Terus yang kedua, kalau Hmm. pernyataan Pak Didi tadi, apa tadi, Pak? Harus ada tadi apa, Pak? Biaya apa, Kerugian Pak? negara. Tadi? Ya, enggak, Denda, apa? ya, Denda penalti. ya. Lah, ini kalau kasus IT saya kira unik, Pak Didi. Sekarang ada nggak master plan-nya? Kalau nggak ada master plan-nya, desain and build. Wah, di Hmm. atas angin, Pak, mereka, Pak. Nggak bisa, Pak, denda. Pak, denda dari mana? Mana yang kita langgar? Nah, ini kan ngomongnya di media itu kan COTS, Pak, ya. Jadi COTS ini simpelnya kan adalah aplikasi yang sudah setengah mateng lah, Pak. Tinggal ini aja, Pak, menyesuaikan dengan menu yang diinginkan oleh DJP. Di kontraknya ada nggak Pak klausul itu apa one prestasi atau kegagalan atau apa gitu apa namanya Kita kita tidak tahu itu, Pak. Yang kegagalan. jelas saat saya juga pernah ini, Pak, ya, Zoom dengan tim DJP, itu mereka pun nggak punya master plan loh, Pak. Yang paling bahaya kan itu, Pak. Master plan-nya itu maunya kemana software ini itu loh, Pak. Ini yang Ya, hari ya, ini, ya. ini mungkin Mas Awan tahu, Pak, ya, hari ini barusan dari Kortek, Pak, ngeblas email tagihan, surat tagihan pajak sama surat teguran, Pak. Hampir di seluruh wajib pajak, Pak Didi. Oh iya saya dapat Pak. Yang Iya, 2018 saya dapat. iya, Tapi itu Pak. tapi gini Pak, itu kan daluarsa kalau saya dapat 2018. Benar nggak Ah, Pak? kalau kalau itu daluarsa Anda kan Bapak harus upaya hukum, Pak. Kalau di pajak kan seperti itu, Pak. Selama Bapak nggak upaya hukum, pasti akan dilakukan penagihan aktif, Pak. Oh, iya. Oh, tapi kan Ah, capek-capek yang aja Pak. Itu Nah, harus yang anehnya gini, otomatis. Pak. Yang anehnya gini, Pak. Katanya kan Cortex canggih nih, Pak Didi. Iya. Lah, ada teman saya, Pak. Itu dia sudah ada surat ketetapan pajak, SKP, Pak. Dan dia sudah melanjutkan keberatan, Pak. Lah, ternyata muncul lagi surat ini, Pak. Tagihan, Pak. Padahal kalau kita mengajukan keberatan, kan otomatis penagihan berhenti, Pak Didi. Lah, berarti kan
yang upaya keberatan ini nggak nyambung, Mas Awan. Jadi yang nyambung ini hanya SKP-nya aja, Mas. S, dilihat dari Hmm, SKP, tidak ada pembayaran, dianggap bukan iya. prestasi, keluarlah surat teguran. Seperti itu, Iya, Pak. saya Jadi, saya saya itu tuh Pak denda terlambat tuh 500.000 ada dua gitu. Tapi tahun 2018 saya bilang ini udah lewat 5 tahun harusnya udah daluarsa nggak boleh dong secara sistem Pak di iya, iya, berarti kan secara sistem loh. sistemnya kan masih tidak mengikuti aturan, Pak. Terus yang Iya, ini Pak Didi, mungkin ini kan komentar saya kemarin di KPK Pak ya. Saya saat iya, konferensi pers itu kan saya menyatakan bahwa Kortek ini kan katanya kan aplikasi yang canggih Pak Didi. iya. Nah, anehnya begitu ada malfungsi, itu loh Pak. DJP malah mengeluarkan cap Dirjen Pajak yang 790 wajib pajak spesial Oh, yang itu nomor 24 disuruh itu ya? ya itu disuruh menggunakan aplikasi yang lama. Iya, Loh, iya, iya, harusnya kan iya. terbalik Pak. Kalau ini yang canggih ya yang 790 pakai yang Kortek, yang lainnya pakai yang Iya, lama gitu loh Pak. iya. Mereka takut potensi pajaknya hilang tuh. Iya. Iya kan? Yang Ya. 700 itu kan potensi pajak besar, Pak. Nah, ini kan ini Hmm. kan lucu, Pak. Katanya canggih, tapi kok malah yang 790 Paham, ini kok paham, kok dikasih paham, yang lama gitu loh, Pak. paham. Wah, itu udah salah banget tuh. Lah, itu kan kalau kita Salah secara itu. IT kan sudah salah salah banget, Pak. Itu Secara sama dengan administrasi juga salah, hukum administrasi juga kena itu. betul, Pak. Makanya itu kan Iya, secara kemarin ke laporan kami IWP ke KPK itu sebenarnya alat bukti, Pak. Cap 24 tadi, iya, Pak. Itu adalah bukti pengakuan DJP bahwa ini dia gagal melaksanakan kortek ini, Pak. iya, Terlepas iya, nanti ada penalti itu urusan antara DJP dengan vendor, Pak. Yang jelas kan iya, iya. KPK ini ada potensi kerugian negara, Pak. Gitu loh, Betul, Pak. betul. Karena kan yang dirugikan hampir seluruh wajib pajak, Pak. Tidak bisa buat faktur, tidak bisa nagih, Pak. Iya, Jadi iya, iya, ekonominya iya. mandek gitu, Pak. Banyak Pak rugi material Pak. Saya Nah, bolak-balik kan ongkosnya berapa itu Pak? Parkir ya. segala macam. Belum imaterial, Pak ya. Sampai Iya, malam-malam nungguin. belum bukan itu aja ngantri lama nih Pak. Nomor belum keluar untuk di apa dilayani kan makan dulu kan di sebelah KFC. Biasanya saya ngirit-ngirit jadi makan di sebelah gitu kan. Banyak Siap, ya siap. gitu. Ya, Nah, jadi ya, ya kalau saya bilang ya apa namanya ya kalau mau dikejar di itu mungkin silakan diterusin Pak. Tapi kan saya siap. di sini kan untuk mengungkap nih LG ini dulu pernah bermasalah dengan kami Ya, gitu kan. Jadi ini perusahaan hmm, yang bermasalah. Kenapa kok ya, ya. terkualifikasi? Saya posisinya di situ aja sih Pak gitu. Dengan nilai proyek yang 1,228 triliun ini, Pak ya. Luar biasa, Betul, Pak. betul, Untuk iya. untuk untuk software harga segitu, Pak. Luar biasa, Pak. Mm-mm, betul, makanya. Eh, Terus saya ada satu yang mau saya ungkap ya. Sebenarnya tapi ini ceritanya tambahan aja. Ya. Saya tuh kenal dengan pemimpin IT di pajak itu namanya Pak Iwan. Pak Iwan itu saya kenal baik ya. Tapi pas saya lapor Cortex, wah ternyata beliau itu udah nggak di situ lagi, nggak di DJP Oh, lagi. Sudah di oke. Kementerian Keuangan sebagai Keuangan. staf ahli gitu. Staf ahli Kali apa ya. Pak? Oh bagian hukum kata beliau kan. Walah, Malah jauh banget Pak. yang Bapak Bapak dari dulu. IT ke hukum, Pak ya. Iya, nah itu saya ingat banget itu cara kerjanya Pak Iwan itu ya memang parsial nggak kayak Cortex ya, infaktur Ya, sendiri, ya, ibu ya. pot unifikasi sendiri, tapi nggak ada ribut-ribut kayak gini. Ya misalnya saya ingat 2015, infaktur itu diterapkan dulu di level KPP, Iya, ya iya. kan? Habis Betul, itu betul, Pak. 6 bulan oke, stabil, dia coba wilayah baru nasional Nasional. gitu loh. Ya, Sampai sekarang tuh saya suka itu sistem e-faktur itu Pak. ya, betul, ya, Saya betul, Pak. tanya Pak Iwan, kok nggak kayak gitu sih Pak step by stepnya? Ya ini masalah ceng manajemen aja Pak. Nah dia kan ASN nggak mungkin dong jelekin institusinya kan. Gimana sih Pak? Dulu saya bangga dengan Pak Iwan. Saya bilang Ya, itu. ini yang lucu lagi nih Pak Didi. Ini ada anggota IWP juga yang komplain Pak Didi. Ini kan dari aplikasinya dia. Ini kan dia pakai aplikasi software akuntansi Pak ya. Nah Mm-mm. dari software akuntansi itu dia ekspor itu CSV Pak atau SLS Pak Ya, Excel. ya. Lah di e-faktur itu Pak dia langsung masukkan aja Pak, langsung jadi faktur Pak. Lah sekarang di Kortek Pak dia harus convert ke file .sml dulu Pak, baru dimasukkan ke Kortek Pak. Jadi kan malah malah nggak canggih itu Pak. Iya. Ada satu Pak, saya mau komplain nih. Mumpung saya lagi ketemu sama Pak Rinto, saya mau komplain. Ya, Waktu itu saya udah sampaikan ke Pak Iwan. Apa yang saya sampaikan Pak Iwan? Pak, the beauty of
e-faktur 3.2 adalah pre-populated, Pak. Nggak bikin Oke, susah. oke. Tinggal pre-populated, semua yang di belakang kita itu, Mm-mm. kita bisa tarik, langsung kita kreditin, Pak. Satu. Yang kedua, kami perusahaan teknologi hardware sering impor, Pak. Iya, iya, Sering betul, betul, impor. betul, Pak. Itu kan ada pajak PPN impor. Iya, iya. Dulu sebelum ada pre-populated, itu kita masukin sendiri-sendiri, Pak. Mhm. Sekarang dengan ada pre-populated tuh indah, Pak. Seret. Nanti tinggal kredit, kredit, kredit. Di Iya, iya. Cortex nggak jalan. Oke, Tahu, Pak, oke, oke. pre-populated nggak jalan untuk yang berhubungan dengan Impor. PIB, dengan impor. Nggak jalan. Ini Saya udah ini bilang. ini sebagai informasi Mas Awan, mungkin bisa komentar nih, Mas. Ini saya kan kemarin barusan impor, Mas. Lah, itu nggak Ya. bayar pajak, Mas. Murah, Mas, pajaknya, Mas. Impor melalui DHL, Mas. Jadi murah, Pak. Mungkin karena DHL-nya nggak bisa Oh, buat faktur pajak juga, ya nggak usah bayar, Pak. ya. Tapi saya disampaikan sih, Pak, PIB-nya, Pak, disampaikan. Nah, Nah, memang ini kan sebelum, impor yang ini, Pak. Impor yang melalui DHL atau ini, Pak. ya, Apa FedEx gitu loh, Pak. Jadi ya, kan kami nggak tahu betul. kalau itu, Pak. Lah, itu tiba-tiba biasanya tagihan pajaknya kan mahal, Pak. Ini Ya. kok murah gitu loh, Pak. Oh, rezeki, Pak. Rezeki, Pak. Rezeki. Nah, jadi sebelum ada sistem e-faktur 3.2 itu kita masukin salah satu tuh. Nah, Oke, tapi oke, tiga oke. titik dua itu pre-populated. Jadi bea Hmm. cukai input ya kan Heeh. di PIB itu langsung masuk ke e-faktur. Sekarang nggak Oh, bisa, Pak. Harus oke, oke, oke. manual. Balik lagi ke kan saya ngerjain Desember nih, Pak. Yang Ya, 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 Desember ya, kemarin masih pakai e-faktur kan. ya, ya. Nah, yang Januari nih ada 3 barang kami masuk. Waduh, Heeh. kok nggak ini saya coba di e-faktur, dia bilang oh harus pakai Cortex, harus pakai Cortex, nggak mau dia kan. Kalau Januari Heeh. nggak mau lagi e-faktur. Saya Ya, ya, bilang sama ya. Pak Iwan, Pak ini, Pak Iwan bilang nanti ini ada koordinasi lagi Pak Didi karena ini antar sektor dengan bea cukai. Pusing Dan dah. ini yang dan Kortek ini ternyata menghambatnya bukan hanya di wajib pajak aja, Pak Didi. Ini Iya. teman-teman notaris juga terhambat ini, Pak, kerjaan, Pak. Katanya nggak bisa Hmm. bikin ini, Pak, akte atau apa itu, Pak, karena ahunya nyantol, Pak, di situ, Pak. Karena Oh ahunya gitu. nyambung ke Kortek, Pak. Heeh. Iya. Ya Heeh. tapi itu satu lagi Pak masuk Pak. Pre-populated nggak jalan Pak Betul. untuk Siap. PIB, nggak jalan. Hmm. Harus manual Pak. Hmm. Nah kalau manual bisa jadi nanti ada penggelembungan dan karena saya coba nih Ya. Pak. Saya coba Heeh. angkanya suka-suka saya. Bisa Pak. Bisa. Bisa tinggal kredit aja. Tapi kan bilang wah ini fraud nih. Bisa Heeh. bisa Siap, siap, difraudin siap. sama wajib pajak. Wah, Iya, ini iya, nggak iya. canggih nih. Iya. Padahal pre-populated tuh udah yang paling cakep lah Canggih, gitu Pak, ya. loh. Saya bilang Jadi Pak misalkan Iwan, pajak masukannya 10 juta, Bapak 100 juta itu bisa, Pak, ya? bisa, Bisa. bisa Pak. Biar saya kurangin kredit kan, ya kan? Heeh. 10 juta saya bikin 100 bisa Pak. Saya coba aja. Tapi kan nggak Heeh. saya kredit kan, baru baru Iya, submit faktur aja kan. iya, 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 iya. Nanti Bapak coba deh. Iya, 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 iya. Saya bilang, wah ini bahaya nih Pak Iwan. Cuma Pak Iwan bilang memang dia ada fokus dulu di e-faktur lagi ribut-ribut gitu kan. Iya, 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 Nah iya. itu Pak, masalah pre-populated untuk yang PIB dari koneksi dengan bea cukai belum jalan. Belum jalan, Pak. Belanja Nah, ini ketahuan karena kita ada aktif apa impor impor, kita Pak, ya. kita lagi ada project yang barangnya juga supply dari luar negeri tuh Pak Rinto. Iya, iya. Jadi Siap, siap. ini juga harus ini tapi saya nggak mau gedor Pak Iwan karena saya tahu Pak Iwan bukan di DJP lagi gitu loh. Dari coba lagi. Makanya makanya di berita tadi itu ya sama Pak Awan ya. Loh, kok Pak Iwan turun tangan ke sini? Mungkin karena dia paling jago di situ Ibu Iya, Mintri iya. minta bantuan kali Pak, tolong Pak jawabin ini WP sama Pak Rinto nih gitu. Ya, Eh, itu banyak yang kita komentari, Pak. Pernyataannya Pak Suryo Utomo juga saya komentari kemarin, Pak, terkait ya, dengan bandwidth. Ini lemot karena bandwidth. Dia nggak mau ngakui kalau software-nya ini bermasalah, Pak. Fraud, Pak. Itu harusnya kan software-nya ini bermasalah, jangan ngomong bandwidth. Masa sekelas hmm, LG Gen S tidak punya sistem yang ini, Pak, auto scaling up tuh loh, Pak. iya 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 Kan kalau iya. aplikasi-aplikasi semacam ini, Pak, ya, online e-commerce sama ini, Pak, ya, apa yang Iya, kayak Gojek itu, Pak, apa Grab iya, itu kan auto scaling up, Pak. iya. Auto Mendingan scaling up, Gojek Pak. yang ngerjain Cortex. Maksudnya Enggak, setara dengan bayarannya gitu loh. kalau teman-teman sih ini, Pak, kalau yang ini akuntansi, Pak, ya itu kayak perusahaan semacam Mekari atau apa Akurat itu loh, Pak, katanya Ah, seperti itu, Pak. akurat. Ya, 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 ya. Itu kan sudah terbiasa dengan sistem yang kayak gini itu, Pak. Iya, Jadi akurat aja suruh kerjain sebenarnya. Kan dia ya, juga ya, punya apa? Izin dari DJP untuk itu kan? Asistensi pajak itu ya apa namanya ya, tuh kayak ya, pajakku gitu kan? ya, ya, betul, betul, Pak. Iya, makanya itu yang saya sesali kenapa kok yang nggak capable jadi
pemenang Pak ya. pelaksana proyek Hmm, ini, dan ini nasional gitu. internasional, iya, iya, Di iya, iya. level provinsi aja bikin masalah, disuruh Iya, lagi nasional, kan gimana gitu loh. iya, iya, iya. Oh ya di DKI tadi Pak ya, di DKI tadi bermasalah. Iya, Sekarang heeh, suruh langsung nangani nasional Pak ya. betul. Makanya saya juga bingung, Eh, tapi ya Mungkin PwC ini Pak, mungkin waktu dulu kan ketemu Pak Iwan, apa Pak Didi nih ya. di LG Gen S bisa jiplak Pak Didi lah. Sekarang mau jiplak siapa Pak ya? Iya, 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 iya. Eh, Aduh, jadi ya, itulah Pak Rinto ya, tadi, itulah pengalaman kami pengalaman. yang tadi apa. Tapi nanti dokumen saya share aja, tadi nggak sempat Siap, semuanya karena siap. itu memang kronologis yang kami siapkan untuk di apa di pengadilan ya waktu itu. Oke, Tapi lengkapnya ada di situ, dan memang waktu itu LG nggak bisa ngapa-ngapain selain minta damai. pertama ya. Nah, kenapa? Ada satu lagi, ada sesuatu yang sebenarnya saya nggak boleh lakukan di dalam proses paten, Pak, yaitu mengungkap. Jadi kalau di Oke. paten itu, Pak, Bapak ketika filing sampai Heeh. diumumkan tuh Bapak nggak boleh cerita, kecuali di dalam Oh, lingkungan akademis dan lingkungan komunitas tertutup. Misal ya, nih ya, Bapak ya. bikin invensi, saya Heeh. membuat proses A, B, C, Hmm, D kayak gitu. Terus Bapak submit tadi pagi, sampai hmm. itu diumumkan, itu nggak boleh Bapak ceritain, Bapak publikasi itu nggak boleh. Nah, Oke, oke. saya taruh di YouTube cara kerjanya. Oh, oke, 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 oke. Tentunya waktu Eh, LG melakukan nyontek, dia lihat ke situ. Dari mana? Dari eh. kalau kita sebagai owner daripada channel YouTube itu kan ada, Pak, dari negara mana Ya, ya, aja yang ya, akses. ya, ya. Itu saya jadikan bukti di pengadilan. Mau ngelak dari mana? Ya, Memang ya, sih di ya. situ IP address-nya adalah Korea Selatan, Hmm, ya hmm, kan? Aktif tuh Pak, ada sekitar 1-2 bulan aktif. Kita kasih sebagai barang bukti, hmm, ya hmm, kan? hmm. Siapa lagi kalau nggak dia gitu? Ya, ya, ya. Korea banyak banget. Yang paling banyak akses itu kan Indonesia biasanya kan, kalau nggak Singapura, Amerika gitu kan. Ini ada Berarti Korea gitu. di samping ini Pak ya, informasi ini berarti melegalkan bahwa sebenarnya penemu-penemu di Indonesia ini luar biasa gitu Pak ya. Bahkan sampai LG CNS pernah menjiplak dari ini Pak Kurang perusahaannya Pak lebih, Didi. kurang lebih. Tapi yang saya salut di kesempatan ini juga saya sampaikan, negara kita tidak menghormati karya inovasi anak-anaknya. Contoh, setelah LG nyontek, dia langsung bikin paten yang sama di Korea dulu, Iya, iya, supaya iya. nanti di sini dia daftar prioritas, Pak. Tahu Oke, nggak, oke. Pak, berapa lama urusannya, Pak? 1 tahun. Kalau prioritas Pak ya? Bukan, di Koreanya. Oh, di Koreanya 1 tahun, siap. Saya submit 2011, Hah? ya, di grantednya 2016, 5 tahun, Pak. Oke, 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 oke. Ya, katanya dibilang ya, Pak Didi lurus-lurus aja sih, formal-formal aja, ya. Kan begitu, gimana sih? Jadi negara kita ini sebenarnya birokrasi kita ini akan maju kalau ada SLA. Iya, betul, betul Pak. Setuju nggak, Pak? Betul, setuju Pak. Jadi misalnya saya diperiksa, masuk Mm, dari filing sampai itu ditangani oleh pemeriksa itu berapa mm, bulan? Lebih dari itu mm. KPI-nya kena. Hampir, hampir di semua lini Pak, itu tidak ada SLA Pak, di Nggak ada semua pelayanan SLA. publik. Yang Ada ada SLA uang. Pak. Mau cepet, bayar. Contohnya pengurusan merek aja yang sederhana Pak. Merek aja, misalkan ngomongnya berapa tahun itu ya, tapi cetak sertifikat itu nggak ada waktu ketentuannya Pak. Iya, ya, tapi saya bicara nggak bohong, saya ada Ya, ya, bukti. ya. Lihat paten Siap, saya, siap. Pak. Buka paten, nanti Bapak buka PDKI. Lihat Ah, Prasimat. Ada ah, 2 paten kita dari 2017 ah. sampai sekarang nggak beres-beres, Pak. Wih, Harusnya berarti kalau kena SLA itu udah kena itu DJKI. ya, ya, Padahal saya udah bayar, Pak. Biaya pemeriksaan udah bayar. ya, ya, ya. Nah, ini ini Hmm. ini juga yang bikin masalah dengan LG itu juga begitu. Nah, yang kayak gini-gini LG bisa bayar. Ya, 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 ya. saya Eh, orangnya kan bukan, alah Pak Didi cuma segitu aja. Nggak bisa dong. ya, ya, Gimana ya, negara ya. ini mau maju? Saya bilang gitu kan. Itu berarti LG didaftarkan dulu di Korea, terus masuk melalui pendaftaran paten prioritas, Pak ya, ke Kesininya Indonesia. prioritas namanya. Nah, kalau prioritas Paten itu impor tuh berapa lama, prioritas. Pak? Berapa lama, Pak? Kalau Kalau prioritas nggak itu salah tergantung berapa, Mak Wani uang Piro juga, juga Manipura itu. juga, Pak. Iya, Wani Piro juga itu. Siap, siap, siap. Ya, saya ngomong bukan sembarangan orang. Nih, Ya, saya ya, saya lihatkan ya Pak. Ini kan nanti kan di live ya. Nih ya, saya ya. liatin apa contoh daripada paten kami yang nggak disenggol-senggol, Pak. Ya, nih contoh.
Masih dalam proses, Pak. Ini 2017 tuh. Ya Iya, kan? iya. Paten sederhana 10 tahun. 2 tahun lagi udah habis. Percuma aja gitu kan. Nah, Heeh. ini yang bikin LG kena. Oke, oke. Kena. Ya. Nah, nih. Heeh, Sistem heeh. penangkap data transfer dan mesin kasir atau POS yang tercapai dalam rangka pajak. Iya, Nah, iya, ini iya. kan ada ceritanya di sini. Ya kan? Oh, berapa tahun Pak perlindungannya nih Pak? 20 tahun kalau yang ini. Ini Oh, sampai 20 tahun Pak. 2031 nih, Pak. Ya. Ya, dua. Heeh. Nah, mari kita lihat yang SLA-nya nggak ada. Nih, ini 2017 nih paten sederhana, Pak. Kalau S ini sederhana ya, Ya, ya. nggak disenggol-senggol, Pak. Ya, saya Ya, nggak ya. mau lah ngasih-ngasih gitu ya. Ini juga nih, Ya. ini paten paten besar nih, Pak, 20 tahun. Dari 2019, Pak. Udah ulang tahun Hmm. ke-6, nggak disenggol-senggol. Dalam proses terus. Oke, 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 oke. Heeh. Nah, ini juga yang membuat LG bisa itu. Nah, ini yang Ya. ditolak ini yang paten pendamping dari yang ini, yang kita punya. Jadi ini secara sistem, ini Hmm. secara hardware, Piranti namanya kan. Oh, Ini sebagai balas dendamnya pemeriksa paten Haji. di DJKI. Oh, Iya, 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 iya. karena ada temennya yang dilaporin ke Ombudsman, Oke, oke, ya, 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 gitu ya, ya. Pak. Ya ini ya gara-gara ini juga, gara-gara Jadi kasusnya intinya LG. pengalamannya Pak Didi di Indonesia juga ini banyak ini Pak ya, pejabat publik ini yang menggunakannya bukan ini Pak ya, dengan subjektif Pak ya, bukan dengan objektif Pak ya, untuk memeriksa ini. Capek Pak, jangan ngomong itu lagi lah Pak, capek. Nah, Capek. maksudnya kalau ini ya DJKI ini pakai SLA, nggak ada nih yang Nah, kayak gini-gini nih sampai ya, berapa tahun ini Pak? ya. 2017 berarti Nah, udah 8 tahun ini Pak. Lah ini udah 6 hmm, tahun. hmm, hmm, Apa hmm. semuanya harus pakai pelicin? Gitu aja sih. Ya, ya, ya. Gitu aja sih Pak. Hmm, Nah, hmm, itu hmm, sebenarnya udah diperingatin sama Pak Pahala waktu itu. hmm, Jangan Pak hmm. Pahala institusinya sekarang bukan KPK dulu. KPK Iya, yang iya. apa sih ASN Pak. dikontrol oleh presiden Ya. gitu kan. KPK Bisa. ASN sekarang Pak. Iya. Ya, sudah. Ah, kalau Mungkin dulu sih ditakuti gitu loh Pak. mungkin Enggak bersama sih. Mas Aman ini disimpulkan Mas. Oke, jadi ini pengalaman yang luar biasa ya untuk IWPI buat kita semua ya. Saya sih nangkap satu hal. Ternyata kita baru sadar KPK tuh sudah kenal, sudah tahu, atau bahkan sudah pernah berurusan dengan LG CNS ya. Ya. Jadi KPK ini layak memeriksa proyek Cortex ini ya. Jangan pura-pura nggak kenal, jangan pura-pura nggak tahu, jangan pura-pura bego ya. Ternyata sudah tahu LG CNS ini sudah sejak lama KPK ini ya. Tinggal dia mau start apa nggak mau start gitu aja. Ya, ya, ya. Oke, cara cukup itu Pak ya untuk Pak Didi ini luar biasa sekali. Kita berterima kasih banget buat Pak Didi ya sudah bersedia hadir buat kita semua dan kita akan tunggu lagi Pak gebrakan berikutnya dari Pak Didi nih Pak. Ya. Amin. Terima kasih Pak. Oke. Apa namanya? Saya cuma bisa berdoa segera apa namanya hiruk pikuk korteks ini cepat berakhir. Tadi saya bilang prepopulated masih Iya, iya. masih bermasalah dan ibu pot vendor kami Pak itu makan waktu 1 hari lebih sampai dia signing prosesnya done. Saya bilang aduh 1 hari karena saya kan ngecek tuh tim saya kan ngecek lah ini udah 3 jam masih signing proses. Waduh masuk antrian ini lama banget gitu kan. Nah baru 1 hari 24 jam dia done. Akhirnya kan saya bisa kirim bahwa servisnya dia itu bisa saya withhold kan gitu. Nah, tapi Ya, ya sama-sama lah kita doakan ya. ini cepat Oke. berakhir permasalahan Cortex ini Teknik. Pak Rinto dan Ya, Pak ya. Awan. Oke, siap. Luar Ya, biasa Pak Didi. Kita ya. semua harus berlatih kesabaran nih melawan Cortex ini. Kalau kalau IWPI saya juga sudah bersurat Pak ke Kemenki Pak. Kami memohon untuk digunakan aplikasi yang lama dulu Pak. Biar ini segera down dulu gitu loh Pak. Karena gini Pak, menurut kami kalau namanya ini sistem IT Pak, kalau ada bermasalah, ada fraud, itu digunakan Rollback, terus Pak. Iya, rollback. ini kan database-nya kan gimana ini Pak? Tambah semakin lama semakin kacau ini Pak. Kan harus Iya, dihentikan dulu, iya. baru pakai yang lama dulu gitu loh Pak. Nah, jadi e-faktur saya yang pertama di Cortex itu Pak, ceritanya lucu. Yaitu saya harus nagih pelunasan. Nah, itu kan ada centang pelunasan. Ya, Nggak bisa-bisa Pak. Apa Pak? Mesetnya. Bahwa nomor faktur tidak boleh kosong. Loh, setahu saya Cortex tidak ada lagi pakai nomor seri faktur pajak. Benar kan? iya, iya. Iya kan?
Datanglah saya lagi ke kantor KPP. Pak, ini Eh, apa lagi sih Pak masalahnya Pak? Gitu kan. Oh, Bapak DP-nya di sistem lama. Iya Pak, di Oktober Pak DP-nya. Kerjaan kita udah selesai. Belum migrasi Pak. Oh, kenapa ya? Tapi nomor seri faktur yang DP-nya itu dari sistem lama, database lama itu belum Iya, migrasi. berarti Terus berarti kan database-nya Cortex sama database-nya yang lama ini kan nggak nyambung ini, betul. Pak. Heeh. Saya minta solusinya apa, Pak? Oke, karena mereka kan bagian help desk, mereka Habis. tanya ke pusat, nunggunya lama, habis itu dibilang, udah Pak, bikin aja, nggak usah pakai DP atau pelunasan yang biasa aja, tapi nanti di DPP lainnya Bapak sesuaikan dengan actual PPN yang harus dibayar. Saya ikutin, Pak. Apa yang terjadi? Bermasalah lagi sama customer ini apa, Pak? Kita nggak segini, gini, gini. Saya bilang, Pak, tolong acuannya ke invoice. Heeh. Ini kita cuman ini lagi masalah Cortex. Yang penting Heeh. hak negaranya PPN ujungnya aja nih. Oh itu Heeh. Pak berdiskusi Pak. Mereka nanya dulu dengan tim pajak segala macam. Bermasalah Heeh. juga dengan Cortexnya. Udah habis 2 hari Pak. Saya bilang ini bisnis nggak bener nih kalau udah Iya, habis ngurusin betul, betul, Cortex Pak. sampai beberapa hari gitu loh. Bener kan Akhirnya, Pak ya? betul, Pak. Akhirnya Bener kan? kita bisa disalip negara lain, Pak, ini, Pak. Iya. Udah. Tapi bener kan Pak? Benar, benar, Pelunasan. Pak. Pelunasan saya waktu itu 60%. Ya kan? Heeh. Disuruh DPP-nya itu adalah sesuaikan aja dengan itu. Jadi nggak usah pakai centang apa checklist Ya, pelunasan 11 per kata orang 12. itu. Oh, iya, Nah, iya. tapi kan DPP-nya kan nggak actual 100%. Heeh, heeh. Ya kan? Memang ada invoice gitu. Tapi kan harus ribut lagi sama customer gitu kan. Ini kan artinya gara-gara Cortex kita berantem sama customer. Iya, iya, iya. Aduh, Siap. saya bilang ini ah, benar-benar deh ini udah tanggal berapa beli? Tanggal 25 ya Pak ya. 5 hari Ya, lagi 1 bulan nih Pak. Mau diapain coba? iya, iya. Oke deh, Oke. siap, luar biasa. Terima kasih Pak Didi, Ya, Pak Rinto nih, sama-sama Pak luar biasa. Awan. Kita Tetap akan semangat Pak Awan. Pak Awan ini Ya. paling semangat nih Pak Rinto. Iya. kita akan jumpa lagi nih Pak ke podcast-podcast berikutnya. Kita nantikan. Baik, kita Ya. sampai di sini. Makasih Pak Rinto, makasih Pak Didi. Sampai jumpa Terima Pak. Sama-sama, kasih, Mas Awan, Pak Didi. terima kasih Pak Rinto, Pak Awan. Sampai ketemu lagi. Oke.